Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Kita belajar penggunaan sumimasen. Sumimasen punya beberapa makna selain maaf yang sudah dipelajari dalam 019, maaf. Sumimasen disebut dengan makna maaf, permisi, dan terima kasih. Waktu ini, saya syuting video untuk video 010. Bapak ini menurunkan kepala supaya jangan mengganggu syuting video. Yang salah saya karena saya berdiri di tempat umum untuk berjalan. Saya mengganggu dia yang berjalan, makanya saya sebut sumimasen dengan makna maaf. Sesudah itu sebut arigatou gozaimasu untuk berterima kasih terhadap dia yang menurunkan kepala. Memang kata-kata begini keluar secara otomatis sebelum berpikir apa yang harus disebut. Ini satu contoh sumimasen dengan makna maaf. Contoh dengan makna permisi. Waktu kita panggil pelayan di tempat makan untuk pesan, umumnya sumimasen sering disebut sebagai sumimasen dalam pembicaraan. Waktu kita bertanya sesuatu kepada pelayan toko, misalnya di toko kamera, kita bisa sebut, "Sumimasen, kamera A wa doko desu ka?" Kita sudah belajar ungkapan ini untuk bertanya sesuatu benda ada di mana dalam 015, kore, sore, are, dore, 03. Dua contoh ini, sumimasen dengan makna permisi. Kita tidak usah meminta maaf karena tugas mereka melayani kita pelanggan. Makanya, sumimasen ini 100% permisi maknanya. Misalnya, waktu kita bertanya mengenai hal pekerjaan pada pengawas di kantor. Misalnya, bertanya jalan kepada orang yang sedang berjalan. Dua-duanya berbeda dengan contoh yang tadi. Kita mengganggu, merepotkan pengawas yang sedang bekerja. Apalagi orang yang belum kenal yang sedang berjalan. Lebih baik kita sebut permisi, maaf, mengganggu. Boleh saya bertanya? Kalau kita mengabaikan keadaan mereka dan langsung bertanya, kurang sopannya? Sumimasen dalam contoh ini mengandung makna permisi dan maaf, dua-duanya. Contoh dengan makna terima kasih. Waktu sumimasen disebut dengan makna terima kasih, selalu mengandung juga makna maaf. Misalnya, orang tua yang diberikan tempat duduk dalam kereta. Memang inti utama adalah terima kasih. Tetapi orang yang memberikan tempat duduk harus berdiri. Sumimasen mengandung maksud maaf untuk merepotkan orang itu. Misalnya seorang ibu, anaknya diberikan sesuatu dari orang. Ibu ini sebut sumimasen dengan maksud terima kasih. Juga maksud maaf karena orang itu memberikan sesuatu yang dia punya. Satu lagi contoh yang agak rumit. Misalnya, orang sedang berjalan depan kita. Dompet jatuh dari tasnya. Dia belum tahu. Kita sebut sumimasen untuk panggil dia dengan makna permisi. Aneh juga kata sumimasen karena kita beritahu untuk dia. Tetapi bahasa Jepang tidak punya kata yang sesuai dengan situasi seperti ini, terkecuali sumimasen. Saya sering merasa kurang nyaman karena bahasa kami tidak punya kata mas, bu, dan sebagainya. Satu faktor lagi yang termasuk hal budaya. Kami jarang bicarakan orang yang belum kenal. Kalau kita tiba-tiba bicarakan, dia akan terkejut, juga mungkin dia mencurigai kita. Sumimasen ini juga menandakan bahwa kami tidak punya maksud jelek ataupun jahat. Lalu kita mengambil dan memberikan dompetnya. Dia akan sebut sumimasen dulu. Dari sisi dia, merepotkan kita juga menerima kebaikan. Dalam keadaan ini, sumimasen mengandung maaf juga terima kasih. Dia akan menambah arigatou gozaimasu lagi untuk menekankan perasaan berterima kasih. Mengenai penggunaan dengan maksud terima kasih, saya pikir Anda tidak usah sebut sumimasen. Saya harap Anda ingat sebagai pengetahuan bahwa kata sumimasen bisa disebut juga dengan makna terima kasih. Kalau Anda sebut arigatou atau arigatou gozaimasu saja cukup bagus dan malah lebih terus terang.
Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!